Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siti Julianti, NPM 19.190, Hukum Jaminan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum jaminan. Untuk yang pertama ada sejarah hukum jaminan. Ada 3 fase dalam sejarah hukum jaminan di Indonesia yang dimulai pada saat penjajahan Hindia Belanda, masa penjajahan Jepang, dan pada saat Indonesia merdeka sampai dengan sekarang. Berikut akan dijelaskan ketiga fase tersebut. Yang pertama ada Hindia Belanda. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum jaminan dapat kita kaji dalam buku 2 KUH Perdata dan Statsblad atau lembaran negara pada masa kolonial 1908 nomor 542 sebagaimana telah diubah menjadi Statsblad 1973 nomor 190 tentang Kredietverband dalam buku 2 KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum jaminan adalah gadai dan hipotek. Kredietverband ini merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembebasan jaminan bagi orang bumi putra atau Indonesia asli. Hak atas tanah yang dapat dibebani adalah hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha bagi orang Eropa, dan dipersamakan dengan itu berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hipotek. Yang kedua, pada masa Jepang. Pada zaman Jepang, ketentuan hukum jaminan tidak berkembang, karena pada zaman ini ketentuan-ketentuan hukum yang diberlakukan dalam pembebanan jaminan didasarkan pada ketentuan hukum yang tercantum dalam KUH Perdata. Hal ini dapat kita ketahui dalam bunyi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang bala tentara Jepang atau Osamurai. Yang ketiga ini ada Indonesia. Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur tentang jaminan di Indonesia pada zaman kemerdekaan adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam undang-undang ini mencabut berlakunya buku 2 KUH Perdata mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan yang mengenai hipotek yang masih berlaku sejak berlaku undang-undang ini. Nah, di sini ada pengertian hukum jaminan. Hukum jaminan itu berasal dari terjemahan Zaakvaarheidsstelling atau bahasa Belanda atau Security of Law atau dalam bahasa Inggris. Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang lembaga hipotek dan jaminan lainnya, disebutkan bahwa hukum jaminan meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan. Hukum jaminan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai piutang seseorang dengan memberikan suatu pembebanan jaminan untuk meyakinkan kreditur agar dapat memberikan fasilitas kreditur kepada debitur. Adapun objek dan ruang lingkup hukum jaminan. Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan. Objek itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu objek material dan objek forma. Objek material yaitu bahan material yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek material hukum jaminan adalah manusia. Objek forma yaitu sudut pandang terhadap objek materialnya. Jadi, objek forma hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Pembebanan jaminan merupakan proses yaitu menyangkut prosedur dan syarat-syarat dalam pembebanan jaminan. Sedangkan ruang lingkup kajian hukum, jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan bergerak dan tidak bergerak, termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi gadai dan fidusa, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusa, khususnya luas susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi BOK, tanggung-menanggung, dan garansi bank. Untuk selanjutnya ada unsur-unsur hukum jaminan. Yang pertama, adanya kaidah hukum jaminan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, jurisprudensi, beserta kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, adanya pemberi dan penerima jaminan. Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang ketiga, adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur.
Yang keempat, adanya fasilitas kredit yang diawali dari pembebanan jaminan, yaitu dilakukan oleh pemberi jaminan yang bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya ada asas-asas hukum jaminan. Yang pertama itu ada asas publiket, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembenaran jaminan. Yang kedua ada asas spesialitas, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek hanya dapat dibebankan atas parsial atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Yang ketiga ada asas tadi bagi-bagi, yaitu merupakan asas yang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, atau hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Yang keempat ada hak in basis telling, yaitu barang jaminan atau gadai harus berada pada penerimaan global. Yang kelima ada asas horizontal, yaitu bangunan dan hak tanah merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunan ini milik dari yang bersangkutan ke pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain berdasarkan hak pakai. Adapun prinsip-prinsip hukum jaminan. Yang pertama itu ada kedudukan harta pihak peminjam. Itu termasuk pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta peminjam. Peminjam itu bahwa harta pihak pinjaman adalah sepenuhnya merupakan jaminan atau tanggungan atas utangnya. Yang kedua, ada kedudukan pihak pemberi pinjaman berdasarkan ketentuan pasal 1132 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu satu mempunyai kedudukan imbang sesuai dengan piutang masing-masing, dan yang kedua mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah larangan memperjanjikan, yaitu pemilikan objek jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman dilarang memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji atau lawan prestasi. Ketentuan yang demikian diatur oleh pasal 1154 KUH Perdata tentang gadai, pasal 1178 KUH Perdata tentang hipotek. Selanjutnya yang terakhir ada sistem dan pengaturan hukum jaminan. Sistem pengaturan hukum jaminan ini adalah sistem tertutup atau closed system. Yang diartikan dengan sistem tertutup adalah hak-hak jaminan baru. Ada orang tidak dapat mengadakan hak jaminan baru selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sedangkan sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem yang terbuka. Sistem terbuka artinya bahwa orang mengadakan perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam KUH Perdata maupun tidak ada tercantum dalam KUH Perdata. Tempat pengaturan hukum jaminan dapat dibedakan menjadi dua tempat, yaitu yang pertama dalam buku KUH Perdata dan yang kedua di luar KUH Perdata. Ketentuan hukum jaminan yang terdapat di dalam buku 2 KUH Perdata merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dan diatur di dalam buku 2 KUH Perdata seperti gadai pasal 1150 sampai 1161 KUH Perdata dan hipotek pada pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.